Ini secara fresh money-nya diperlukan untuk pembangunan. Nah, tetapi supaya tidak terbebani dengan bunganya, mungkin bunganya yang diturunkan. Tetapi ini harus koordinasi dan seizin daripada Bank Indonesia dan diketahui oleh OJK juga gitu supaya. Nah, tetapi skema ini juga bukan berarti tidak mempunyai dampak, Bang Ferdi, karena skema ini pasti akan berdampak kepada soal pendapatan Bank Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Ya pun. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Kali ini kita ingin bicara mengenai dana bagi hasil provinsi. Seperti biasa saya bersama Dr. Wendy Melpa, dosen pengajar di Universitas Bandar Lampung, mata kuliah ini kebetulan mata kuliah otonomi daerah ya. Ya, Bang Ferdi. Mata kuliah otonomi daerah. Nah, Bung Wendy, bagaimana bisa dijelaskan soal DBH provinsi yang kemarin ini sudah berkepanjangan, sudah 3 gubernur ya dari zaman Saharudin, nggak selesai-selesai bagi hasilnya kepada kabupaten kota. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pun. Bang Ferdi dan para pemirsa, persoalan yang sekarang ini sedang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Lampung berdampak kepada pemerintah kabupaten dan kota seprovinsi Lampung, itu berkaitan dengan dana bagi hasil yang dikelola oleh provinsi yang merupakan hak daripada pemerintah kabupaten dan kota seprovinsi Lampung. Nah, pendapatan dari dana bagi hasil ini terdiri dari diantaranya itu pajak kendaraan bermotor, kemudian BBNKB, terus kemudian ada bahan bakar dan juga pajak air bawah tanah ya. Nah, dari sejak rezim kepemimpinan pemerintah daerah periode sebelum-sebelumnya dari yang sekarang ini, itu memang penyalurannya sedikit tersendat kepada kabupaten dan kota, sehingga ini menyebabkan sebuah skema tunda bayar yang semakin hari Semakin besar ya? Semakin berubah berganti rezim. Ini membawa sebuah dampak ikutan, yaitu DBH bagi hasil yang semakin besar yang belum bisa dibayarkan kepada kabupaten dan kota. Ini jadi masalah karena apa? Karena sumber pendapatan dana bagi hasil ini bagi pemerintah kabupaten dan kota itu diperuntukkan untuk pembangunan di kabupaten kota, sehingga kalau sumber dananya, aliran dananya terhambat, maka ini juga berdampak kepada pelaksanaan pembangunan di kabupaten kota. Nah, itu kira Bang Ferdi. Tunda bayar. Nah, tunda bayar ini kan sudah puluhan tahun. Nah, kalau kita punya uang ini dipakai orang lain, tentunya kalau ditaruh di bank pun berbunga. Nah, selama tunda bayar ini ada plus bunga nggak sih sebenarnya? Iya, kalau uang ditempatkan di bank dengan skema tabungan atau deposito, itu kan memang ada mekanisme bunga ya. Tetapi ini kan tidak ditempatkan pada bank atau lembaga keuangan lainnya. Tetapi peruntukannya, alokasi anggaran itu digunakan untuk anggaran yang lain, untuk pembangunan, untuk biaya lain-lain yang seharusnya itu menjadi haknya pemerintah kabupaten dan kota. Ya, yang saya maksud gini, kan uang ini ada di provinsi, merugikan kabupaten kota selama ini kan. Uang ini ada di provinsi, seharusnya kalau uang ini nggak dipakai oleh kabupaten kota, belum diterima, kan mestinya berbunga sih. Cuman mungkin nggak ada aturan mainnya ya, nggak ada aturan mainnya. Jadi hanya pokoknya saja gitu. Gimana, Bung Wendy? Ya itu tadi Bang Ferdi, kalau skemanya uang ditempatkan di lembaga keuangan bank atau non perbankan, memang ada mekanisme bunga. Ini masalahnya adalah
angkanya ada, tapi fisik uangnya yang tidak ada karena dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan atau pembangunan Provinsi ini maksudnya di provinsi. ya, di provinsi. Ya, Jadi bukan di deposit sama mereka, nggak ya, digunakan ya. Digunakan sehingga mekanismenya atau bahasanya dijadikan sebagai tunda bayar. Nah, tunda bayar ini semakin hari semakin tahun berdampak menjadi jumlahnya sangat besar. Jadi seolah-olah bahwa pemerintah provinsi ini hanya menutup lubang Gali lubang. tunda bayar yang kemarin, tahun berikutnya bertambah lagi. Tahun berikutnya bertambah lagi. Nah, sehingga terus jadi jumlahnya sekarang sudah sampai ratusan miliar itu Bang Freddy. Nah, ini kan ini repotnya ya, kalau saya ngelihat ya, ini dari berapa kali ganti rejim, ganti gubernur itu, karena mungkin nggak ada sanksinya, mungkin kayak gitu terus gitu, berlanjut terus, mau diprotes pun dari kabupaten kota dia berlanjut terus. Nah, menurut Bung Wendy yang pernah mengetahui soal anggaran ya, RAPBD-nya provinsi ataupun kabupaten kota kan hampir sama, nomenklaturnya atau formatnya hampir sama gitu. Kan ada anggaran pendapatan dan belanja. Ya. Nah, pendapatan yang dari DBH ini itu tertulis juga tadi ini di APBD-nya provinsi ini. Kan harusnya dikeluarin itu harusnya. Iya dong, jadi sebagai pendapatan tapi kemudian dikeluarkan lagi kan. Harusnya jadi dikeluarkan dalam kan gitu. neraca APBD itu atau dalam rezim akuntansi itu memang harus ada pemasukan, ada pengeluaran. Jadi memang pemasukannya yang bersumber dari sumber-sumber objek daripada dana bagi hasil masuk ke dalam pendapatan, kemudian dikeluarkan kembali untuk sebagai haknya kabupaten kota. Nah, itu di dalam APBD atau APBD itu dia apa itu nomenklaturnya? Bukan belanja kan itu? Bukan belanja hasilnya. Bukan. Pengeluarannya jadi apa? Dana bagi hasil. Dana bagi hasil. Jadi pengeluarannya bukan belanja ya, pengeluarannya bukan belanja ya. Walaupun dia ditaruh di belanja gitu ya, pengeluarannya bagi hasil gitu. Ditaruh di pos pengeluaran. Di pos pengeluaran di ya. APBD-nya provinsi gitu. APBD provinsi. Nah, ini apakah ini terkendala juga karena puluhan tahun kita ini tidak punya aplikasi yang bisa langsung dimonitoring oleh kabupaten kota, atau dia bisa uang masuk itu bisa langsung pindah gitu. Ya, sebetulnya kan bisa diikuti Bang Ferdi dari apa namanya itu besaran APBD yang disahkan setiap tahunnya, baik itu APBD induk maupun APBD perubahan. Juga bisa diprediksikan, dikalkulasikan jumlah pendapatan itu dari dokumen-dokumen RPJM selama 5 tahun misalnya. Jadi bisa diprediksi. Itulah yang kemudian juga karena fluktuasinya nggak jauh-jauh amat ya. Iya, karena kan sumber-sumber itu kan berdasarkan data, misalnya kayak PKB, kemudian pajak kendaraan ya, kemudian BBNKB, kemudian BBNKB itu kan untuk balik nama, terus kemudian penggunaan bahan bakar dan sebagainya. Ini kan bisa diprediksi dengan angka-angka dan datanya bisa di cross check kan baik di Samsat, di Dispenda, kemudian dari lalu lintas dan sebagainya gitu ya. Nah, terus kemudian kalau apa namanya penggunaan bahan bakar, datanya ada, penggunaannya ada di Pertamina, juga di Dinas Pertambangan dan sebagainya gitu. Nah, menurut Bung Wendy, ini kan ahlinya di bidang hukum ya, dari S1, S2 sampai S3 hukum. Wajib nggak sih ini agar tidak berlarut-larut seperti ini? Ini kan nasional ya. Wajib nggak sih dikasih sanksi nih pemerintah provinsi soal ini? Jadi kalau nggak ada sanksi kan dia akan terus-menerus nih. Iya, jadi memang tata kelola keuangan yang tidak mengikuti norma dan kaidah-kaidah ini kan berdampak Bang Ferdi, berdampak kepada alur pemasukan bagi pemerintah kabupaten dan kota yang merupakan itu adalah haknya, dan sementara alur yang terganggu ini, sumber-sumber pendapatan ini seyogyanya akan dialokasikan untuk pembangunan daerah di kabupaten kota. Nah, dengan terganggunya alokasi ini, maka pembangunan juga menjadi terganggu, terhambat atau tidak optimal. Nah, oleh karena itu makanya dalam setiap pemeriksaan daripada BPK itu memberikan penekanan supaya hutang
bagi hasil ini atau tunda bayar ini untuk segera diselesaikan oleh pemerintah provinsi supaya pelaksanaan pembangunan di kabupaten kota ini tidak terhambat, dan kemudian juga tidak menyebabkan angka yang dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan. Ya, artinya memang pengeluaran. nggak ada sanksinya ya, jadi makanya jadi berlarut ini nggak ada sanksinya. Gitu. Iya, memang dapat dikategorikan sebagai fraud. Soalnya sanksi sebetulnya. bunga gitu loh. Ya, nah oleh karena itu sanksinya ya tetap sanksi moral kan, seharusnya bahwa pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan atau perwakilan pemerintah pusat, kemudian juga pemerintah provinsi sebagai koordinator daripada pemerintahan kabupaten kota, ini harus bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu maka kita sarankan sebaiknya secepatnya dengan skema yang disepakati oleh kedua belah pihak tanpa merugikan kabupaten dan kota, hutang tunda bayar ini segera diselesaikan. Ya, artinya hanya sanksi moral ya. Memang agak repot juga ya sanksi moralnya, agak repot karena ada sanksi hukum. Sanksi hukum misalnya sanksi bunga. Ya, yang paling ringan sih sebenarnya, yang nggak ringan juga kalau besar kan sanksi bunga. Ya. Karena dia tidak digunakan oleh kabupaten kota. Berarti kan kalau uang itu disimpan harusnya berbunga, mestinya sanksinya bunga. Tapi kan ini berlaku nasional ya, bukan berlaku lokal ya, berlaku nasional. Oke, kalau gitu pertanyaan berikutnya adalah untuk mengatasi ini karena beban anggaran pendapatan belanja provinsi juga ini target juga diturunkan gitu kan, karena tidak tercapai, tidak bakal tercapai, berarti kan pembangunannya juga menurun akibatnya ya. Nah, menurut Bung Wendy, ada nggak beberapa solusi yang bisa menyelesaikan ini secara baik dan pemerintah provinsi mau untuk melaksanakannya? Ya, baik Bang Ferdi. Jadi kalau saya mempelajari data RPJM, rencana pendapatan pemerintah provinsi ini sampai tahun 2029 sampai dengan tahun 2030, nampaknya memang akan ada kesulitan bagi pemerintah provinsi untuk melunasi menggunakan APBD-nya dengan bersandarkan pada pendapatan yang ada, hutang atau tunda bayar bagi hasil ini kepada kabupaten kota. Nah, oleh karena itu harus ada skema. Nah, saya coba ikuti bahwa skema yang ditawarkan oleh pemerintah provinsi itu dengan mengajukan pinjaman kepada Bank Lampung. Hanya masalahnya adalah yang belum clear, siapa yang punya kewajiban untuk membayar bunga pinjaman ini, gitu kan? Kalau misalnya pinjaman itu skemanya selama 3 tahun, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, setiap kabupaten itu diangsur begitu. Katakanlah misalnya setiap kabupaten itu atau kota punya tunda bayarnya sampai 90 miliar. Kalau setiap tahun 30 miliar kan bisa teratasi itu. Tapi masalahnya adalah bahwa siapa yang punya kewajiban untuk membayar bunganya? Tentu pemerintah kabupaten dan kota agak sedikit kesulitan dan keberatan. Dia yang piutang, dia yang punya hutang, dia yang dihutangi, kok malah dia yang harus membayar bunganya. Nah, oleh karena itu ini harus dibicarakan dalam satu posisi yang sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Saya kira dengan pendapatan yang tidak terlalu besar, prediksi yang bisa saya ikuti dari dokumen RPJM-nya bahwa bisa saja pemerintah provinsi itu melalui pendapatan yang minim tadi dan cenderung berkurang juga itu untuk bisa sebagai mekanisme untuk membayar bunganya nih Bang Ferdi di Bank Lampung. Nah, tentang besaran bunganya barangkali mungkin juga sebuah langkah eksepsional yang harus dibicarakan government to government ya, nih antara lintas sektor. Bukankah juga bahwa pemegang saham utama daripada Bank Lampung ini kan para kepala-kepala daerah, uangnya pemerintah daerah juga yang ada di situ. Nah, tentu ada regulasi perbankan yang harus juga disinkronkan karena tentu Bank Lampung adalah industri perbankan
dan berbentuk sebagai badan usaha, sebagai PT. Oleh karena itu undang-undang tentang PT, undang-undang tentang perbankan ini harus disinkronkan. Dan makanya pemerintah provinsi perlu berkoordinasi untuk mungkin bunganya tidak sebesar pinjaman umum. Nah, karena ini kan pinjaman pemerintah kabupaten kota, toh juga pemilik sahamnya mereka. Tetapi uang ini secara fresh money-nya diperlukan untuk pembangunan. Nah, tetapi supaya tidak terbebani dengan bunganya, mungkin bunganya yang diturunkan. Tetapi ini harus koordinasi dan seizin daripada Bank Indonesia dan diketahui oleh OJK juga gitu supaya. Nah, tetapi skema ini juga bukan berarti tidak mempunyai dampak, Bang Ferdi, karena skema ini pasti akan berdampak kepada soal pendapatan Bank Lampung dari bunga. Bukankah fresh money yang ditarik ini kan cukup besar. Nah, kalau misalnya fresh money-nya ditarik besar, pendapatan bunganya tidak sebanding dengan yang dikeluarkan sebagai pinjaman bagi hasil ini, maka juga akan berdampak pada keuntungan Bank Lampung. Nah, jadi keuntungannya kalau kemudian tidak seimbang dengan yang dikeluarkan, ini juga akan berdampak pada angka KAR-nya di hadapan Bank Indonesia dan juga di aset ratio. Iya, ya ini juga makanya perlu sebuah strategi dan kesepahaman bersama bagaimana untuk bisa mengatasi masalah tunda bayar bagi hasil ini, Bang. Artinya rate juga kan, bank juga punya rate terendah dan rate tertinggi. Iya. Nah, kalau memang bisa, artinya dia menggunakan rate terendah. Karena kalau rate di bawah itu juga kan nggak boleh sama OJK gitu, nggak boleh secara hukumnya nggak boleh mereka lembaga keuangan tuh di bawah aturan main dari OJK itu nggak boleh di bawah itu gitu. Nah, kemudian sudah pernah nggak kabupaten kota ini minjem ke Bank Lampung? Karena kan skenario yang pinjaman itu kan ke mana? BUMN ya. Kebanyakan seperti kita ini PPIP ya. Ke apa itu? Playopernya kota ini kan ke lupa saya namanya itu. Seperti itu kan. Sepengetahuan Bung Wendy, pernah nggak ke Bank Lampung ada pinjaman? Iya, sekira skemanya sama saja, Bang Ferdi. Apakah itu ke lembaga perbankan atau lembaga non perbankan gitu ya, seperti yang sudah dipraktekkan oleh beberapa kabupaten kota selama ini dengan mengajukan, dan semuanya itu kan atas seizin Menteri Dalam Negeri itu, dan mereka akan dilihat dulu ininya, ya persetujuan Menteri Dalam Negeri, dilihat kemampuan bayarnya, dihitung pendapatannya dan sebagainya. Jadi saya kira memang regulasi ini perlu harus diikuti oleh kabupaten kota gitu. Hanya kemudian ada nilai plusnya bahwa dalam hal ini pemerintah provinsi harus bertindak sebagai penjamin daripada pinjaman bagi hasil ini. Ya, gitu. Ya kolateralnya lah. Kalau swasta itu kan dia harus ada jaminan ya. Jaminan itu harus berupa aset atau deposito gitu. Jaminan PAD-nya dia juga langsung masuk ke Bank Lampung ya. Jadi skema juga harus dibicarakan dulu bersama gitu ya, agar semua bisa jalan, tidak bertahun-tahun begini terus antara, jadi ada seperti ada gap. Kalau di depan kita nggak ada gap lah ya kan, karena bukan uang pribadi, jadi uang rakyat, tapi pembangunan juga jadi hambat. Ini penting Bang Ferdi supaya pembangunan di kabupaten kota ini bisa melaju dengan juga kecepatan yang bisa memenuhi harapan rakyat. Kalau uangnya nyangkut di APBD-nya provinsi dalam bentuk angka, tapi fresh money-nya nggak ada, ini kan juga menghambat pembangunan di kabupaten kota ini. Iya betul. Jadi pemirsa Gunsantok memang perlu duduk bareng untuk membuat skema, kemudian juga semua lembaga yang menaungi ini, seperti kata Bung Wendy tadi, ada OJK, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Bank Indonesia yang mengatur lalu lintas keuangan ya. Apakah mereka bisa pinjam di Bank Lampung? Kalaupun bisa, seperti apa skenarionya? Kemudian juga disepakati soal bunga agar tidak juga merugikan Bank Lampung, ya begitu ya. Dan kalau ini bisa terjadi, bisa berjalan, positifnya adalah Bank Lampung juga akan
kalau ada uang nganggur dia jadinya bertambah kan gitu kan, Iya. ada bunga kan gitu ya. Jadi bertambah kan, ada pinjaman dari pemiliknya. Ini kan yang minjem ini miliknya, Pemilik, tapi nggak ya, pemegang gratis saham, gitu ya. pemegang saham. Pemegang saham gitu. Jadi tidak gratis. Semoga pemerintah Provinsi Lampung bisa duduk bareng dengan kabupaten kota untuk membuat skenario atau skema ini. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, saya kira bahwa yang pertama haknya kabupaten kota berupa tunda bayar bagi hasil ini harus secara diselesaikan dengan sebaik-baiknya, karena ini akan berdampak kepada pembangunan kabupaten kota. Yang kedua, bahwa dalam rangka pengembalian ini tentu ada sebuah skema yang disepakati bersama antara provinsi, kabupaten kota, yang juga melibatkan Bank Indonesia beserta semua regulasi yang berkaitan dengan bank dan badan usaha PT-nya Bank Lampung, supaya juga tidak mengganggu sumber pendapatan dan bunganya daripada Bank Lampung. Jangan sampai nanti skema ini membantu pelunasan ADB, sementara Bank Lampungnya menjadi ambruk juga gara-gara price money-nya ditarik, kemudian pendapatannya berkurang. Nah, untuk menjawab ini, pemerintah provinsi yang saya lihat dari data RPJM-nya itu, ada sedikit pendapatan itu bisa digunakan untuk membayar bunganya. Sedikit yang pendapatan ini apa? Ya kan, saya bisa lihat dari RPJM-nya, angka-angka pendapatan daripada pemerintah provinsi ini, prediksinya itu dibandingkan dengan 5 tahun ke belakang itu tidak banyak berubah, Bang Ferdi. Jadi PAD murni, dari PAD murni maksudnya pendapatan? Ya, jadi kan untuk membayar beban hutang bagi hasil yang begitu besar ini tentu tidak akan mampu pendapatan ini. Nah, oleh karena itu skemanya ada uang sedikit yang bisa dialokasikan untuk ini. Mungkin uang yang sedikit itu sebagai sebuah skema untuk membayar bunga pinjaman kabupaten kota di Bank Lampung. Saya kira mungkin itu sebuah jalan tengah. Bukan bunganya aja tentunya, sama pokoknya, karena pinjaman kan. Ya kan, nanti ada pendapatan bagi hasilnya, itu pokoknya gitu loh. Oh, ada ini maksudnya ada pendapatan lain, Iya. itu yang untuk membayar bunganya. Iya. Pendapatan bagi hasilnya itu jadi pokoknya, Pokoknya gitu. gitu, Bang Ferdi. Oke, Ya. oke. Oke, pemirsa Agun Santok, kita sudah mendengarkan bincang-bincang saya dengan Dr. Wendy Melpa soal dana bagi hasil provinsi yang mudah-mudahan ada jalan keluarnya agar pada tahun ini ataupun 3 tahun ke depan itu bisa terselesaikan dan generasi penerusnya tidak lagi pusing oleh tunda bayar ini. Demikianlah bincang kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun. masih Bang.